Akumulasi neraca perdagangan sejak Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29 miliar dolar, tumbuh signifikan besar 52,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi ini menggambarkan global ekonominya nggak seburuk yang dibayangkan orang dan mesin-mesin ekspor kita siap untuk mengisi kebutuhan ekonomi global. Perkembangan ini sekaligus menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah dinamika ekonomi global dengan tata kelola fiskal yang prudent. Dari sisi pricing, yield SBN tenor 10 tahun berdenominasi rupiah menguat dengan turun ke level 6,37%, sehingga spread dengan US Treasury menyempit ke 221 basis point. Ini turut menurunkan cost of fund untuk domestik. Perkembangan spread SBN rupiah sekaligus mencerminkan currency risk yang semakin pulih. Membaiknya perspektif investor terhadap currency risk juga diikuti appetite terhadap country risk yang terjaga. Dengan perkembangan ini dapat disimpulkan bahwa fundamental pasar keuangan Indonesia tetap terjaga, risiko menurun, dan daya tarik SBN sebagai instrumen investasi semakin kuat. Pertumbuhan yang resilien dan terjaganya stabilitas ekonomi berkontribusi besar dalam menopang perbaikan kesejahteraan masyarakat. Melalui pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berdampak pada penciptaan tambahan 3,59 juta lapangan kerja di tahun 2025, sehingga secara agregat berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,76% dari tahun lalu yang sebesar 4,28%, serta penurunan kemiskinan ke level 8,47% dari sebelumnya di level 9,03%. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik, walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan. Dalam 10 bulan terakhir, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia tetap dapat dijaga stabil. Kesejahteraan rakyat meningkat dan berbagai program unggulan sudah menunjukkan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa capaian sebagai berikut, antara lain pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 dapat tumbuh 5,12% year on year, inflasi terkendali di level rendah, rasio utang termasuk yang terendah di G20 di kisaran 39,8%, neraca perdagangan surplus, defisit APBN terkendali dalam batas aman sebesar 2,78% PDB untuk Outlook 2025. Stok beras lebih dari 4 juta ton. Program-program unggulan antara lain MBG, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, RAPBN 2026 difokuskan untuk mendukung 8 agenda prioritas yang meliputi yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ketahanan energi, yang ketiga MBG, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesehatan berkualitas, yang keenam pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, yang ketujuh penguatan pertahanan semesta, yang kedelapan akselerasi investasi dan perdagangan global.
Sejalan dengan hal tersebut, agar APBN mampu merespon dinamika perekonomian dan menjawab tantangan serta mendukung agenda pembangunan, maka APBN akan terus dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, sejumlah strategi akan ditempuh. Yang pertama, kita akan meningkatkan belanja yang berkualitas dengan mendorong agar belanja berfokus pada 8 agenda prioritas tadi, efisien produktif, dan sinergi sehingga dapat memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perekonomian. Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan, mendorong agar sistem perpajakan kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global, sehingga mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset negara, dan inovasi layanan. Strategi berikutnya adalah mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Hal ini ditempuh dengan mengendalikan utang dalam batas aman, mensinergikan peran Danantara untuk akselerasi investasi produktif, dan memanfaatkan sisa anggaran lebih atau SAL untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Melalui pengelolaan APBN yang sehat tersebut, maka 3 fungsi utama APBN yaitu alokasi, stabilisasi, dan distribusi dapat berfungsi efektif untuk mendukung berbagai program pemerintah, meredam dari berbagai goncangan, dan meningkatkan kesejahteraan demi mencapai cita-cita bangsa. Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Kementerian Keuangan berperan strategis dalam pengelolaan APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan menjalankan tugas pokok yang mencakup 1. Perumusan kebijakan fiskal, 2. Pengelolaan utang negara, 3. Pengelolaan aset negara, 4. Pengelolaan kas negara, 5. Pengawasan dan pengendalian, serta 6. Akuntansi dan pelaporan keuangan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi khusus yaitu sebagai Bendahara Umum Negara, Chief Financial Officer Negara, dan Koordinator Hubungan Fiskal antara pusat dengan daerah.